Alladzina amanu itu biasanya diungkapkan bagi orang yang baru beriman, ya, atau dia beriman tapi imannya itu masih harus terus ditingkatkan. Ya, dia baru beriman, menyatakan muslim, ya, baru merasa punya iman, ada standar iman dalam jiwanya, ya, tapi iman itu belum mendorong dia untuk semangat menunaikan ibadah. Ya, kalau kita sekarang melihatnya di KTP-nya Islam, orangnya muslim, tapi sholatnya kadang masih agak terlambat-terlambat. Nah, itu ya ayyuhalladzina amanu panggilannya. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran. Karena itu didahului dengan ya, yaitu harfun nida, linida'il qarib, wal mutawassit, wal ba'id. Ya, huruf ya itu dalam ilmu nahu itu termasuk huruf panggilan. Ada 14 jenis huruf panggilan. Ada a memanggil yang dekat, ada aya, ada ya, ada wa, ya. Tapi di Quran itu cuma disebutkan ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Itu untuk memanggil yang dekat, yang menengah, khususnya yang jauh. Nah, jadi ketika huruf ya disandingkan dengan kalimat alladzina amanu, seakan-akan Allah menyeru kepada semua pemilik iman, sekalipun imannya belum mampu mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala karena jarangnya dia menunaikan amal saleh. Dipanggil oleh Allah. Ya, 68 kali panggilan ini disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu setelah ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu seringkali disusul dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum. Kenapa setelah kalimat alladzina amanu terletak amal soleh? Supaya dengan amal soleh itu meningkat kualitas imannya sehingga merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah konsisten menunaikan amal solehnya, terus naik, maka nanti kalimatnya berubah dari fi'il madhi menjadi mudhari'. Yu'minun. Amanu jadi yu'minun. Beda antara amanu dengan yu'minun. Karena itu kalau dia sudah yu'minun, naik derajat. Pindah nanti. Dari posisi amanu, yu'minun. Semakin dia meningkat terus, maka nanti perpindahannya akan menghasilkan kualitas yang baru disebut dengan takwa. Ya, orangnya disebut dengan taqi, itu bentuk tunggalnya. Nabi Yahya alaihissalam disebut oleh Allah dengan pribadi yang taqi. Ya, Quran surah ke-19 Maryam, ya, dari ayat 11 sampai 15-nya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Satu orang taqi. Ya, Hanan at-taqi. Hanan, satu orang yang bertakwa, kan? Baik, kalau jama' namanya muttaqin. Orang-orang yang banyak takwanya, banyak bertakwa kepada Allah, jamannya muttaqin. Karena itu kalimat yu'minun itu sering kemudian disandingkan dengan kalimat muttaqin karena naik level. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ingat, ada alladzina amanu, ada alladzina yu'minun. Beda antara muttaqin itu dengan yu'minun. Ya, beda antara muttaqin itu dengan amanu. Beda antara amanu dengan yu'minun. Kalau amanu baru merasa beriman, dilatih dengan amal soleh. Dari amal soleh itu melahirkan takwa, jadilah yu'minun. Makanya setelah kita diminta puasa, kan ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumussyam, latih dengan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, jadilah kemudian dapat takwa. Setelah jadi takwa jadi muttaqin. Ciri orang muttaqin terus dia meningkatkan imannya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang diteruskan, continue, tanpa batas ke depannya, itu menggunakan fi'il mudhari. Cirinya pakai ya, atau hamzah, atau nun, atau ta di awal huruf kalimatnya. Disingkat dengan anita. Hamzah, nun, ya, ta. Jika dalam bahasa Arab ada anita di kalimatnya, di awal katanya, maka ini menunjuk maknanya mudhari. Dalam bahasa Inggris punya 3 arti. Present, continuous, future. Sekarang terus berlangsung dan sampai kapanpun konsisten dia mengerjakan itu. Kalau menunjuk jamak, tambahkan un di ujungnya. Un. Yu'minu, satu orang. Orang yang terus meningkatkan imannya. Konsisten. Tambah un di ujungnya, banyak orangnya. Alladzina yu'minun. Karena alladzina bentuknya jamak, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, maka pasangannya tambah un di ujungnya. Alladzina yu'minuna. Alladzi yu'minu, alladzina yu'minuna.
Jadi kalau orang-orang itu sudah konsisten menjaga imannya, maka dia akan konsisten dalam ibadahnya. Makanya orang yu'minun itu konsisten mengerjakan ibadah. Kalau masih amanu, subuh, ya tepat waktu. Zuhur terlambat 1 jam. Zuhur 1 jam, asar terlambat 1 jam setengah. Maghribnya nunggu dekat ke Isya, supaya cepat Isyanya ditunaikan. Nah, itu masih amanu tuh. Tapi kalau Anda sudah mulai naik, bahkan bukan cuma sholatnya, infak sudah mulai senang. Tadinya masih nanya-nanya kan, putar-putar nih kotak infak mau mobil-mobilan tuh kan, lewat. Udah terbiasa ditungguin. Bahkan kalau ada kotak nggak muter, kotaknya mana ya? Itu sudah begitu. Ngaji Quran sudah mulai. Walaupun mulai dari awal-awal, dia nggak merasa sungkan walaupun mulai di Iqra. Nggak apa-apa. Nggak lulus pertama, mulai lagi. Kalau amanu, ya kadang-kadang mau mulai Iqra sudah malu. Nggak mau masa disatuin sama anak SD. Ya, nanti manggil ke rumah, jadi yu'minun, naik. Ya, kalau terus naik. Makanya kalau amanu, biasanya sekali amalan. Tapi kalau yu'minun, itu banyak amalan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Apakah sampai di situ? Tidak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa sampai di situ? Tidak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Naik. Nanti kalau sudah terbiasa dengan itu, maka stabil keimanannya. Kalau sudah stabil, digantilah dari fi'il menjadi isim. Isimnya isim fa'il, pemilik iman yang stabil. Kalau satu orang disebut mukmin. Kalau banyak orang tambah di ujungnya, mukminun. Maka jadilah kemudian kalimatnya menjadi al-mu'minun. Al-mu'minun, turun Quran surah ke-23, al-mu'minun, yang sudah konsisten dengan amalannya. Kalau sudah konsisten, maka akan lahir pertama, Allah berikan rasa bahagia dalam dirinya. Dia ada kenikmatan saat ibadah. Makanya pemilik iman yang betul-betul konsisten, itu ada kenikmatan ketika ibadah. Jangankan fardu, ya ketinggalan sunnah pun dia bisa gelisah. Kalau sudah mukminun itu, dia ngejar tahajud, Pak, Bu. Dia kejar. Jangankan subuhnya, tahajud misalnya, ketinggalan satu malam, itu gelisah hatinya. Sekarang subuh itu adanya 4.33. Dia bangun misalnya 4.30, padahal belum subuh, 3 menit lagi subuh. Itu karena biasa dia tahajud, itu penyesalannya tinggi. Ya Allah, terlambat saya Allah. Karena biasa dia bangun itu jam 3.34. Bangun, tahajud dulu. Itu akan ada perasaan seperti itu. Dulu biasa nunggu Ramadan. Ya, bahkan kalau masih amanu, Ramadan sudah dekat sepekan, itu bahasanya lain. Kok cepet amat ya? Kalau sudah yu'minun, dia tanya-tanya. Tapi kalau sudah mu'minun, Allahu Akbar. Baru selesai Ramadan, ya Allah, mudah-mudahan ketemu lagi yang akan datang, ya Allah. Percepat datangnya, ya Allah. Itu mukminun. Nah, kalau sudah merasakan kenikmatan itu, sesuatu yang terasa nikmat yang mendatangkan kesuksesan disebut falah namanya. Falahun. Kalau sudah digenggam, didapatkan dalam diri kita dan tidak mau kita lepaskan, maka rumus jadi ilmu sharaf, tambahkan hamzah, harakatnya fathah. Falah, tambah hamzah depannya. Kalau sudah ada hamzah harakat fathah, harakat fa-nya sukun, pindah ke depannya. Buang alifnya. Alif yang kata falah, setelah lam buang alifnya karena ada hamzah di depannya. Maka berubah kalimat menjadi aflah. Turun Quran surah ke-23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Kapan al-mu'minun menjadi aflah? Karena dia konsisten dengan amalan. Makanya setelah itu amalan semua. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau amanu tadi baru salat, yu'minun konsisten salat, tapi mu'minun khusyuk salatnya. Sudah nggak bicara lagi salat apa nggak salat. Sudah nggak bicara lagi apakah konsisten atau tidak salatnya, tapi naik kualitas khusyuk salatnya. Ya alladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun sampai ala furujihim yuhafizun sampai ujungnya. Maka orang seperti ini kata Allah, sudah dia itu kalau sudah mukminun itu seperti pewaris surga Firdaus yang jalan-jalan di bumi. Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga Firdaus jalan-jalan di muka bumi, maka itulah orang-orang yang disebut al-mu'minun tadi. Yang kalau salat khusyuk salatnya. Ada orang, nggak ada orang enak bisa nangis sendirian tuh. Ya, bukan karena ada orang tiba-tiba jadi khusyuk, jadi lama. Masuk karena banyak orang tahiyatul masjid lama baca Al-Baqarah tuh ya.
Kalau nggak ada orang cuman kulhu, balik gitu kan? Nggak seperti itu. Dia tuh kelihatan enak. Kadang malam-malam tahajud, ya. Kadang-kadang malah nunggu orang kosong baru dia ibadah supaya nggak kelihatan orang. Al-mu'minun. Ya. Nah, coba naikkan levelnya. Makanya di ujung ayatnya nanti ditutup, ya dari 9 sampai 11 itu, alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Al-mu'minun itu adalah para pewaris surga Firdaus yang mereka itu akan tinggal kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.